Hari ini saya mau bagikan tips and trick untuk supaya kita bisa trading di market yang sekarang kondisinya volatilitasnya juga sangat tinggi ya, ATR-nya sangat tinggi. Jadi saya mau ajarkan penggunaan trading dengan menggunakan AMI Broker di time frame 15 menit dan hourly. 15 minute and hourly, tapi lebih ke 15 minute sih. Hourly itu confirm sinyal buy, terus kita cek 15 menitnya untuk trading buy and sell-nya. Caranya mudah, seperti Bapak Ibu lihat. Ini saya buka new default chart. Jadi buka new default chart ya. Nah, ini 5 menit karena di sekuritas ini pakainya 5 menit paling rendah. Tapi kita pakai yang 15 menit aja. Yang ini 15 menit, sedangkan yang ini pakai hourly. Jadi set dulu ya, yang satu hourly, yang satu 15 menit. Ini saya screenshot dulu, nanti pasti hilang kayaknya yang ini. Oke. Saya simpan di Telegram dulu. Ini saya hapus. Ya. Nah, nanti dari dua panel ini, yang sudah dua panel ini kita sudah punya kan? Kita rubah di Windows. Terus layoutnya boleh vertikal, boleh horizontal. Saya cenderung lebih suka vertikal. Karena apa? Karena ada panel di bawah ini yang kalau mamanya kita horizontal jadi sangat tipis. Contoh, nah kalau kayak gini kan nggak enak lihatnya nih. Jadi saya bikinnya yang tile vertikal. Nah ini sudah tile vertikal. Kalau Bapak Ibu rasa kurang jelas lihat chartnya yang 15 menit, ini di zoom in. Ya, zoom in sampai kelihatan cukup jelas. Nggak usah lihat yang terlalu panjang karena time frame ini kan time frame pendek, jadi nggak usah lihat yang panjang. Mama bilang, Pak, tapi saya kan mau lihat yang trennya yang lain. Oh, nggak perlu lihat tren. Ini kita trading jangka pendek kok, nggak perlu lihat tren ya. Nah, sekarang ini ditik ya, link 1. Ini ditik link 1. Oh, sorry, bukan yang intervalnya. No intervaling. Simbolnya yang ditik. Terus dikunci. Simbol lock. Simbol lock. Coba saya ganti ya. Ini umpamanya saya ganti jadi dada umpamanya. Oh sorry, yang diganti interval lock, bukan ini simbol lock, yang di lock. Nah, interval lock. Nah, sekarang saya ganti dada. Eps. Ini diantik. Ya, jadi yang kita lock itu intervalnya nggak berubah, tapi emitennya berubah. Jadi berubah satu, berubah semua. Paham di sini ya? Berubah satu, berubah semua. Nah, seperti Bapak Ibu lihat yang contoh ketika tadi dada, ketika dia breakout hourly, breakout skyline, di sini dia breakout skyline, di sini juga ngikutin nih sebenarnya nih. Nih, dia udah breakout juga nih di candle ini. Nah, ketika dia breakout, ternyata dia kita lihat ya, bisa stabil di atas selendang, ini berarti boleh buy.
Nah, dan ternyata boom, meledak ya kan. Terus tamu, coba cek tamu. Nah, ketika ini kita lihat di Hourly bagus nih sinyalnya nih, ada di atas ini nih. Menari-nari di atas skyline dan cukup oke ya. Kita lihat di 15 menitnya, ternyata 15 menitnya juga tertahan di V-line dan rebound di sini ya. Ini kita spek buy. Di sini spek buy itu artinya kalau umpamanya di 15 menit ternyata ada sinyal jual, kita jualan ya. Umpamanya sinyal 15 menitnya dia breakout skyline, breakdown skyline atau breakdown selendang, kita jualan ya. Jangan nunggu hourly-nya lagi. Tadi saya pantau DMMX. Nah, DMMX ini saya lihat, kok kayaknya hourly-nya cakep ya, oke ya. Tapi waktu saya lihat cakep oke ini, tapi saya lihat di sini dia 15 menit ada di bawah selendang. Ini yang membuat saya nggak memutuskan untuk saya nggak masuk di saham ini. Jadi idealnya adalah baik sinyal hourly dan 15 menitnya dia ada di atas selendang. Itu confirm. Berarti saya bisa trading di saham ini. Kalau salah satunya nggak ada di atas selendang, saya mending jauh-jauh aja deh. Contoh lagi yang bisa kita lihat hari ini yang agak trending tuh Pura. Nah, Pura ini nggak enak lihat chartnya. Chartnya kayak gini kan, tektok ini namanya flip flop. Model begini namanya flip flop. Saya juga hindarin. Yang flip flop ini hindarin. Jadi Ami Broker itu kepake banget ya untuk trading. Untuk trading itu kepake banget, khususnya yang mau serius dalam trading gitu. Mungkin ada yang mau request cara apa saham yang mau coba kita pantau gitu. Saya ulangi sedikit caranya untuk setting Ami Broker. Saya ulangi dan caranya sebagai berikut. Ini saya saya unlock dulu semuanya. Saya balikin ke standar ya, standar. Nah, kalau udah standar ini bisa dihapus. Ini kan tampilan awal nih, tampilan awal yang ada di Bapak Ibu punya. Jadi ketika ini mau untuk trading kilat, umpamanya ya, mau trading kilat, saya mau trading scalping nih, saya mau scalping. Nah, ketika mau scalping, pastikan kan daripada kita pindah-pindah time frame gitu, pindah-pindah gini kan kadang-kadang orang suka bingung kadang-kadang ya, suka bingung. Ini gimana, confirm apa enggak, kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau saya biasanya saya pakai dua panel. Ini di new default, pastikan sudah punya dua panel dulu nih. Saya nggak pernah pakai yang 5 menit, karena 5 menit itu sangat-sangat volatile dan too much noise menurut saya. Too much noise maksudnya adalah sinyal jual belinya itu kayak gini nih, biar repet nih. Beli jual kan nggak enak liatnya. Jadi saya lebih suka pakai yang 15 menit paling nggak. Nah, yang ini saya set di hourly. Kalau sudah begini ya, sudah tampilannya ada hourly dan 15 menit, Bapak Ibu ke Windows, tile vertically. Jadi susunnya modelnya vertikal begini ya. Kalau dirasa ini kekecilan, tinggal klik yang ini. Kalau warnanya berubah lebih tua, itu berarti bisa disetting. Jadi contoh ini kayak hourly-nya kan kekecilan nih. Saya mau zoom. Nah, ini dirubah jadi warnanya cenderung lebih tua warnanya, terus di zoom. Nah,
Nah, kayak lihat, oh kayaknya udah oke deh, cukup deh. Ya, cukup. Nggak perlu sampai lihat tren secara keseluruhan, karena sifatnya ini kan trading jangka pendek. Jadi begitu cuan, begitu profit, jual. Kita nggak perlu lihat tren jangka yang lain-lainnya, nggak perlu. Nah, sudah cocok, screen-nya sudah cocok. Bapak Ibu klik ini, simbolnya. Simbol link dikasih warna. Kenapa di simbol ini dikasih warna? Artinya antara satu dengan yang lain itu, mereka itu connecting. Ya, ini connecting. Lalu dikunci lock. Ini kuncinya interval lock. Ini diklik interval lock. Berarti intervalnya ini tidak bisa berubah. Dia tidak bisa berubah, nggak bisa. Nanti kita cek set daily, nggak bisa. Jadi posisinya hourly dan 15 menit, udah kekunci. Tinggal kita cek sahamnya mau yang mana. Contoh ASPI. Wah, ASPI ini hourly-nya oke. 15 menitnya, nah kalau kayak gini berarti transaksinya minim ya. Kalau transaksi cuma garis-garis gini saya nggak suka. Hindarin itu. Terus contoh namanya keren. Nah, keren ini kan kelihatan tuh di hourly-nya. Wah, hourly-nya cakep nih, ada di sini di atas. Tapi di 15 menitnya kan dia sudah nggak enak nih liatnya nih. Udah di bawah selendang. Nah, biasanya kayak gini-gini tuh saya sudah sinyal jual biasanya. Pokoknya kalau 15 menit, karena kita tradingnya trading pendek ya, jadi saya kalau begitu 15 menit suruh jual, saya jual. Contoh, kembali lagi ke tamu tadi, tamu. Nah, ini contoh kasus yang terbang hari ini ya. Ketika dia di hourly, kelihatan, wah masih oke nih, masih cakep nih. Dia di atas skyline ya, naik ke atas skyline. Nah, ini saya lihat, wah ternyata di sini juga oke nih. Tapi karena kita tadi kan sempat, kalau biasanya kalau kita trading jangka pendek, scalping terutama, kita scalping, itu seringkali kita ketemunya tuh kadang agak telat, jujur agak telat. Jadi, waduh, udah naik tinggi, gimana dong? Nah, di sini kuncinya. Di sini kuncinya. Bapak Ibu tidak lain dan tidak bisa, jangan dikejar pokoknya. Tungguin aja, tungguin. Karena biasanya pasti ada koreksinya. Kalau nggak ada koreksinya bagaimana? Ya udah, berarti memang saham ini tidak jodoh sama saya. Pokoknya saya tungguin aja. Makanya itu sebabnya saya pakai time frame yang 15 menit. Saya tunggu dia retrace. Tunggu retrace, tunggu mantul. Kuncinya justru tunggu retrace dan tunggu mantul ini. Ketika dia retrace dan dia swing dan mantul di area-area yang kita lihat ini sebagai sinyal ini. Wah, ini keren banget. Makanya saya kalau trading kilat ya, kalau trading kilat, saya hanya trading pagi kalau saya dapat pas, lihat pas cocok, saya suka, saya buy. Tapi idealnya saya tunggu pantulan begini. Oh, kelihatannya dia mantul di sini nih kayaknya nih. Begitu dia breakout sedikit, langsung saya spec buy. Beli. Nah, ketika dia confirm, bem. Langsung saya ketika dia confirm naik, biasanya langsung saya set jual. Saya set jual. Langsung ke T3. Jadi orang tuh bilang sama saya, Pak Erwin, kok kamu bisa cepat banget, bisa jual beli cepat gitu. Pak, kok bisa dalam sekian detik bisa kejual? Ya karena saya sudah bidik dulu gitu loh. Ketika saya beli ini saya sudah set target jual saya. Kalau sampai di sini target jual saya sekian, sampai sini target jual saya sekian gitu. Jadi biasanya T3 itu jadi acuan saya untuk 15 menit ya. T3 di 15 menit itu jadi acuan saya untuk jual. Pokoknya begitu langsung tep jual. Nah, bisa pakai dua, hourly dan 15 menit. Mau pakai target di hourly boleh, mau dipakai target di 15 menit boleh. Terserah mau yang mana. Kalau saya lebih suka kalau pakai 15 menit tradingnya sinyal buy sell-nya 15 menit ya berarti targetnya 15 menit.
Kalau buy sell-nya pakai hourly, ya pakai hourly. Tergantung kenyamanan Bapak Ibu masing-masing. Jadi biasanya langsung sudah setting jual. Ini si dada ini, si diamond, tiba-tiba boom, melejit. Saya tadi sempat 2 kali trading di dada ini. Jadi yang terakhir saya masih hold ya, masih hold karena saya lihat trennya masih bagus. Dia masih bisa rebound di sini. Oke, jelas ya Bapak Ibu, itu kira-kira teknik yang saya gunakan untuk trading cepat ya. Kalau mau digunakan lagi, sebenarnya saya juga ada satu fitur lagi, yaitu fitur box. Ini juga boleh dipakai, tapi akhir-akhir ini saya sudah jarang gunakan. Ini bisa cukup membantu. Ya, ketika di hourly dia break box, disertai dengan lonjakan kayak begini ini, itu juga boleh untuk digunakan untuk trading ya. Jadi ketika dia break box dan disertai dengan lonjakan volume yang signifikan, nah itu silakan untuk entry ya. Nah ini kelihatan nih ketika kemarin lonjakan. Syaratnya break box, tapi juga syaratnya harus menyempit ya, harusnya menyempit. Jadi ini harusnya menyempit ya. Pertanyaan, kalau untuk screening saham gorengan bagaimana caranya? Saya kalau saham gorengan, saya screeningnya saya cuma lihat itu doang sih. Cuma lihat top 20 aktif dan top 20 gainer biasanya. Jadi khususnya yang aktif ya. Jadi saya kombinasi. Jadi track talknya frekuensi pagi-pagi udah cukup maksimum ya. Jadi dari pagi itu sudah kelihatan sebenarnya kalau ini mau digoreng. Jadi pagi itu jam 9-an, jam mendekati jam 10 gitu ya, jam 9 setengah 10, saham ini yang tadinya nggak kelihatan, tahu-tahu dia bisa boom naik di volume dan tektoknya frekuensinya tinggi dan ditambah juga dengan transaksinya minimum 1 miliar pagi ya, pagi-pagi udah kelihatan book gitu. Jadi lewat sekuritas bisa lewat itu sih. Saya nggak sarankan untuk screening hourly atau gimana pakai Mi Broker karena saya lebih butuh transaksi realnya. Jadi lihat real di sekuritas. Jadi ketika transaksi real, oh ini kayaknya digoreng nih, kayaknya kelihatan nih. Nah ini saya pakai. Itu transaksi itu saya biasa caranya gitu pagi-pagi. Pagi-pagi udah lihatnya begitu. Oke, kalau stop loss, saya sih stop loss pasang di S1 ya. S1 kalau mamanya 15 menit ya S1 15 menit. S1 kalau pakai hourly ya S1 hourly. Jadi pasang di situ S1. Risk and rewardnya harus imbang. Atau kalau nggak harus besar rewardnya. Kalau besar risknya jangan. Jadi kalau kita rasa, wah ini kayaknya kalau kayak selendang ini di bawah selendang kan berarti kita lihat wah ini kecenderungannya turun nih. Berarti ya jangan jangan hajar ini gitu. Itu kenapa saya bilang kalau saya mau trading kilat, dia harus ada di atas selendang. Harus di atas selendang dan lebih suka yang break top box. Itu baru oke. Ya, mau pakai sell Ocho juga boleh. Mau pakai sel paralel juga boleh. Terserah masing-masing Bapak Ibu mau enak pakai apa. Kalau saya sih Ocho ya biasanya ya. Ocho aja. Ya, jelas? Ada yang mau ditanya lagi?
Nah, kalau saham yang begitu pagi-pagi open tahu-tahu sudah 20% lebih, itu belinya kapan ya? Itu tadi saya sudah bilang, belinya ketika dia koreksi. Jangan dikejar udah yang kayak gitu. Jangan dikejar. Contoh lagi, sekali lagi saya kasih contoh di saham. Nah, ini keren juga jadi contoh nih. Pagi-pagi udah tinggi, terus siang-siang dia melorot. Nah, yang kayak gini tuh saya hindarin. Kita kerap belinya jadi di pucuk. Jadi kalau pagi-pagi kita sudah ketinggalan kereta, ya udah jangan dipaksa masuk, tunggu aja siang. Ini juga sama. Pagi dia melejit, terus dia turun kan? No, ini 15 menitnya kelihatan nih. Ini hari ini loh ini. Nih. Ini hari ini mulai 10 nih tuh. Ketika dia pagi tang 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 naik nih. Di sini tuh jam 9.45 loh. Dada itu 9.45 posisi sudah naik 6 sampai 7%. Terus tiba-tiba dia swing. Nah, ketika dia swing, nah kita lihat, nah ketika swing ini dia kita masuk. Jangan di first entry, first time gitu kita masuk buru-buru, jangan. Kalau sudah tinggi, ya berarti bukan rezeki kita hari itu. Namanya juga trading kilat ya. Jadi atau trading atau scalping ya. Harus tunggu. Jadi nggak bisa yang kita bilang eh, pasti dapat, belum tentu. Kita tetap harus untung-untungan lah. Scalping itu untung-untungan. Nggak selalu, nggak setiap hari dapat. Ya, nggak setiap hari dapat. Itu yang saya biasa seringkali lakukan ya. Tapi kalau sudah dapat biasanya di satu, biasanya dia suka berikan kesempatan beberapa kali. Ya, contoh kayak dada ini beli, naik, turun, jual, terus begitu dia mau kelihatan dia mau naik lagi, kita beli lagi, dia jual lagi gitu. Jadi kalau kalau saham-saham yang kalau kita sudah dapat satu biasanya dia sering kasih beberapa kali ya naik turun. Nggak usah itu, biasanya saham kelas yang valuasinya tinggi pun bisa kita gunakan seperti itu. Contoh Barito. Barito ini kan tadi sempat koreksi. Tapi sudah saya bilang ya, dia kalau di bawah selendang nggak recommended ya. Toh, saya juga tadi juga nggak serok Barito juga. Nah, ketika dia turun, dia mau naik, no. 15 menitnya ada di selendang, tapi hourly-nya di bawah selendang ya tetap nggak beli. Idealnya pokoknya ada di atas selendang. Coba isat. Isat tadi saya call pagi-pagi posisinya sudah di atas selendang. Dia udah naik ya 22.30, 22.30, titik entry saya 22.30 ya. Nah, posisi di sini nih. Saya mulai call dia. Jadi di 15 menit juga sama. 15 menit posisi ada di breakout selendang. Tuh, ini kok nggak bisa diklik. Hourly di atas selendang, boom, langsung beli. Nah, ini langsung targetin dia naik. Kalau kita tadinya beli di sini, targetnya itu dapat sih, langsung dapat di, coba saya lihat. Kalau beli di sinyal hourly, ini sinyal. Target 2290 nih T1, langsung dapat nih di hourly itu. Belinya posisi, anggaplah kita beli persis di 2240. Nah, T1 2290 langsung kecapai itu, langsung pum, dapat ya. Itu isat. Terus tadi ada lagi pagi-pagi yang sempat SMRA kayaknya tadi pagi sempat spike juga terus tiba-tiba turun. Oh enggak. Apalagi ya yang pagi-pagi sempat naik terus tiba-tiba turun.
Ada pertanyaan lagi, kalau gorengan sering loncat, TP kita, hmm, jadi itu sebabnya kalau loncat itu saya biasanya saya harus standby. Namanya kalau gorengan itu harus standby ya. Jadi ketika kita TP kita keloncatan atau stop loss kita keloncatan, kita harus cepat-cepat buru-buru batalkan, amen ya, di amen atau di withdraw, langsung jual hajar kiri di harga berapapun yang sedang ada di kondisi itu. Berarti udah luput, udah selesai gitu, udah luput. Jadi kalau saya cenderung begitu. Atau kalau nggak, salah satu mensiasatinya umpamanya kita target umpamanya 710 umpamanya, ya kita jangan pasang 200 710. Kita pasang target itu di 700 atau 695 gitu. Jadi jangan persis di atas. Nah, biasanya kita kasih trigger tinggi boleh. Umpamanya contoh target 710, itu sebagai trigger. Pokoknya kena hit 710, tak, langsung lempar posisi di 695. Langsung jualan di 695. Karena anggap aja 710 posisinya di over, posisi over. Kadang-kadang kan nyampe over tuh kan biasanya cuma noel dikit. Begitu sampai 710 langsung kita lempar, kita instruksikan langsung kepada sekuritas bursa, langsung jual di harga bid. Nah, harga bid itu jangan di harga umpamanya 710, jangan 700 gitu. Langsung di 695. Jadi dua papan di bawahnya. Itu pasti pasti keambil sih, biasanya pasti keambil. Jadi ingat, waktu set target itu pun harus ada triknya ya, harus ada triknya. Supaya bagaimana supaya keangkut gitu. Jadi trigger harus di atas harga jual yang kita mau. Tapi trigger ini jangan kita ngawur-ngawur tentuinnya. Kalau umpama target kita T2 di 710 nih kayak ini. Ini jadi trigger kita 710. Tapi harga jual kita bisa saja di atasnya T1 sedikit. Ini T1-nya kan 685. Nah, kita bisa aja T1 kita jualnya di 690 atau 695 gitu. Jangan di persis di 710. Jadi kecuali kalau kita pas lagi pantengin market dan kita bisa langsung nggak pakai smart order. Tapi kalau Bapak Ibu pakai smart order, kalau saran saya langsung jual di selisih 2 tick dari harga trigger kita. Contoh trigger kita 710. Nah, kelipatan fraksinya berapa? Biasanya kan kelipatan fraksinya kan 705, 700, 695, 690. Nah, tinggal kita, kalau saya bisa antara jual di 700 atau 695. Yang penting laku di sini. Jangan khawatir, Bapak Ibu jangan khawatir kalau harganya kerendahan. Bursa Indonesia menganut paham best price. Jadi contoh gini, kalau seumpama ini harganya kan 710 nih, di over. Berarti yang di bid harganya berapa? 700 kan? Atau 705. Seumpama Bapak lemparnya 695, kan berarti di bawahnya di bawahnya bid berapa tingkat. Kalau posisi bidnya masih ada posisi, yang tercatat tetap yang harga di bid yang paling atas. Jadi walaupun Bapak jual 695, sedangkan di base bidnya di 700 atau 705, Bapak Ibu dapatnya yang di 705 atau 700. Nggak usah khawatir, waduh nanti kalau 695 berarti saya jualnya 695. Malah seringkali saya gitu cara saya untuk ngakalin yang penting kejual. Tapi seringkali saya dapatnya best bid. Apalagi kalau kadang-kadang kita posisinya lagi pegang cukup banyak dan jumlah lotnya cukup banyak nih maksud saya. Nah, kalau saya jualnya langsung 2 tick 3 tick di bawah, itu nanti dari atas ke bawah bisa kesapu semua. Jadi saya sekali jual bisa 3 papan hilang, jreng gitu. Tapi pasang jualnya di bawah, mamanya saya contoh ini. Kayak ini, best bidnya 710 mamanya ya, 710. Begitu saya buang, jebret, di best bidnya anggap di 695 atau 685, itu nanti dari 700, 705, 700, 695 itu kesapu semua sama saya semua.
bisa hilang semua. Nah, itu triknya juga. Itu trik. Tapi nanti kejadiannya ya tinggal dihitung aja. Yang di 700 itu dapat jumlah lot berapa, yang 695 dapat lot berapa, 680 dapat jumlah lot berapa. Nanti untuk jelasnya saya akan ajarkan yang tutorial yang smart order ya. Jadi kalau sell price lebih kecil dari trigger price ya. Betul sekali Pak, betul. Harus itu. Harus ya. Jadi kalau kita mau jualan, trigger price harus lebih besar dari sell price. Sebaliknya, kalau kita mau beli, kan kadang-kadang gini, saya mau rapat nih, meeting nih, tapi saya sudah incar suatu saham nih. Contoh ini kalau break top box ya, kalau break top box, saya buy nih. Ya, kita udah incar dulu nih, Summarecon. Kalau kita posisi buy di smart order ya, trigger price harus lebih kecil dari angka kita beli. Saya ulangi, kalau kita mau beli smart order beli ya, trigger price-nya harus lebih kecil dari harga yang kita mau beli. Contoh kita mau beli di harga 620 ya. Trigger price-nya 620, kita belinya di 630. Tapi kalau posisi di offer adalah 620, ya kita dapatnya harganya 620. Kan bursa itu menganut sistem best price. Jadi kalau di harga di best offernya 620, walaupun kita mau beli di harga 630, nanti yang dapat di harga 620 duluan. Karena bursa menganut sistem first in, first out. Dan yang antrian yang paling depan, dia yang paling kejadian. Umpamanya kita mau beli di 630, tapi di best offer masih 620. Ya yang dilayani yang 620 dulu. Jadi Bapak Ibu pasti dapat harga yang 620 dulu. Jadi pasti dapat barang. Paham ya?